Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Ifnur Fadila Lektonia, NPM 21130534146 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang salam pramuka. Apa sih salam pramuka itu? Salam pramuka adalah sebuah salam yang digunakan oleh anggota pramuka sebagai wujud penghargaan yang diberikan kepada anggota pramuka lainnya. Biasanya salam pramuka itu diberikan dengan cara memberikan hormat terlebih dahulu sambil meneriakkan kata salam pramuka. Dan orang yang menerima salam pun akan menjawab salam sambil menghormat juga. Nah, kalian udah pada tahu belum apa aja sih fungsi dari salam pramuka? Fungsi dari salam pramuka adalah sebagai tanda sebuah kedisiplinan serta mewujudkan sebuah ikatan yang kuat antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Melalui pemberian salam pramuka, maka sama saja halnya kita telah memberikan penghormatan kepada anggota lainnya. Sehingga yang apabila dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati akan menciptakan suatu hubungan yang erat dan sulit untuk dirusak oleh orang lain. Maka dari itu, kita sebagai anggota pramuka haruslah saling menghormati anggota pramuka lainnya demi terciptanya persatuan dan kesatuan di antara kita. Ya, paling tidak dengan cara mengucapkan salam pramuka dan dijawab baik pula dengan salam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam salam pramuka. Salam pramuka dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, salam biasa. Salam biasa adalah salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka saja. Siapa saja yang melihat anggota pramuka terlebih dahulu, maka lebih baik dialah yang mengucapkan salam pertama kali tanpa adanya aba-aba dari siapapun. Salam biasa ini pun dapat diberikan baik ketika kita sedang berjalan, sedang duduk, naik sepeda, sedang berkendara, ataupun bertemu dengan tidak sengaja. Jadi, tidak mesti sewaktu berdiri saja. Yang kedua, salam hormat. Salam hormat adalah salam yang diberikan kepada seseorang atas sesuatu hal yang kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Salam hormat sendiri dapat diberikan kepada yang pertama, bendera kebangsaan yang dikibarkan ataupun diturunkan pada saat upacara. Yang kedua, jenazah yang sedang lewat ataupun yang sudah dimakamkan. Yang ketiga, para pejabat, petinggi negara seperti presiden, wakil presiden, panglima, para duta besar, dan para menteri. Yang keempat, pada saat dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, salam janji. Salam janji adalah salam yang dilakukan ataupun digunakan ketika ada anggota pramuka yang sedang dilantik. Salam ini diberikan ketika dia mengucapkan janji, yaitu Tri Satya dan Dwi Satya. Selain itu, dalam salam janji juga diberikan pada saat pengucapan janji Tri Satyanya dalam acara ulang janji. Sifat gerakan pramuka. Berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas, yaitu yang pertama, nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Yang kedua, internasional, yang berarti bahwa organisasi kepanduan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia tanpa membedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa.
Yang ketiga, universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. Nah, kalian udah pada tahu belum? Apa aja sih tingkatan dalam gerakan pramuka? Tingkatan dalam gerakan pramuka adalah sebuah tingkatan yang ditentukan oleh kemampuan anggotanya. Kemampuan itu disebut dengan syarat kecakapan umum atau SKU. Pramuka siaga dan penggalang masing-masing kelompok umur memiliki 3 tingkatan. Untuk penegak memiliki 2 tingkatan, sedangkan pramuka pandega hanya memiliki 1 tingkatan. Yang pertama, tingkatan pramuka siaga. Di dalamnya ada siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Yang kedua, tingkatan pramuka penggalang. Di dalamnya ada penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Yang ketiga, ada tingkatan pramuka penega. Di dalamnya ada penega bantara dan penega laksana. Ada juga sebuah tingkatan khusus yang disebut dengan pramuka Garuda. Pramuka Garuda yaitu tingkatan tertinggi dalam setiap kelompok umur dalam kepramukaan. Kelompok umur adalah sebuah tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan oleh umur anggota. Kelompok umur dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kelompok umur dari umur 7 sampai 10 tahun disebut dengan pramuka siaga. Yang kedua, kelompok umur dari umur 11 sampai 15 tahun disebut dengan pramuka penggalang. Yang ketiga, kelompok umur dari umur 16 tahun sampai 20 tahun disebut dengan pramuka penegak. Dan yang keempat, kelompok umur dari umur 21 tahun sampai 25 tahun disebut dengan pramuka pandega. Selanjutnya, ada juga kelompok khusus, yaitu kelompok yang ditujukan untuk orang yang memiliki kedudukan dalam kepramukaan. Misalnya, pramuka pembina adalah sebutan untuk orang dewasa yang memimpin pramuka. Dan pramuka andalan adalah anggota pramuka yang mengambil bagian dalam keanggotaan kuartir dalam pramuka. Contoh lainnya adalah seperti pelatih, pemengsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang salam pramuka, sifat gerakan pramuka, dan tingkatan dalam gerakan pramuka. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.